Nabi Muhammad mendapatkan perintah puasa, zakat, dan amal ibadah yang lain. Itu semuanya di saat Nabi berada di bumi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Khususnya sholat hadirin. Allah memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW diundang ke tempat yang sangat mulia, yaitu ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nuri kasari wa madalikal jari wa jamani bi fikli atwari wa la ali wa subiyan nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, terkhusus wali kelas saya yang saya muliakan di sana, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua, hingga kita bisa berada di tempat ini. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan semua umat Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya perwakilan dari kelas 7B. Di pagi yang cerah ini, saya akan membawakan tausiah dengan tema hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab dari perjalanan suci dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan ke langit dan ditemani oleh malaikat Jibril dengan kendaraan burak. Perjalanan yang super istimewa ini tentu tidak bisa diterima oleh akal. Namun kita harus mengedepankan iman kita untuk mempercayainya. Dengan keberangkatan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hingga naik ke langit ke-7 sampai mendapatkan wahyu salat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad mendapatkan perintah puasa, zakat, dan amal ibadah yang lain. Itu semuanya di saat Nabi berada di bumi melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Khususnya sholat hadirin. Allah memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW diundang ke tempat yang sangat mulia, yaitu ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nabi diajak dialog oleh Allah secara langsung dan mendapatkan wahyu salat. Inilah saat-saat yang paling dekat hamba dengan Tuhannya. Ketika kita melaksanakan sholat, di saat itulah kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya dan berdialog dengan Allah. Sehingga orang yang sering meninggalkan sholat, maka ia akan jauh dari Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah sholat pada awal waktu. Inilah saat-saat yang paling dekat hamba dengan Tuhannya. Sholat 5 waktu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim.
Salat adalah ibadah yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan meningkatkan kualitas salat 5 waktu kita, salat awal waktu, salat dengan khusyuk, dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba yang mulia. Baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan pada malam tersebut berupa di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dan semoga kita sebagai umatnya juga di-Mi'rajkan oleh Allah, dinaikkan derajat kita menjadi umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, penutup tausiah saya pagi hari ini, semoga peristiwa Isra Mi'raj ini dapat membuat kita bertumbuh diri dalam mengerjakan sholat yang merupakan cerminan kasih sayang Allah dan Rasulullah kepada umat Islam yang soleh dan soleha. Sebab kaum solihin senantiasa ada di hati baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu dibawa kemanapun beliau pergi, bahkan hingga ke Sidratul Muntaha. Hadirin, kalau kita solihin, kita akan masuk ke dalam salamnya Allah kepada Nabi Muhammad, salamnya Nabi Muhammad kepada Allah. Kita akan masuk ke dalam salamnya Isra Mi'raj. Tetapi hadirin, jika kita tidak soleh dan soleha, maka kita tidak akan ada di dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufik dan istiqomah untuk melaksanakan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya sayangi, sekian tausiah singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Khususnya untuk diri saya sendiri. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kesalahan tutur kata saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal hidayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.